الحمد لله القائل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بينا معالم الدين وهدانا الصراط المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الخليفة عجاما وعرابا وعلى آله وأصحابه سادة الإجابة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu selaku khatib pasti berwasiat pada setiap khutbahnya dengan wasiat ketakwaan yang dikhususkan untuk diri pribadi dan umumnya untuk para hadirin. Marilah senantiasa kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita sudah memasuki suatu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan ini disebut bulan yang mulia karena ada suatu peristiwa yang penting, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya pada saat ini khususnya umat Islam di Indonesia bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu malam yang bersejarah luar biasa, di mana pada malam tersebut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan suatu perjalanan mulia dari Makkah sampai Baitul Maqdis, itu di Palestina. Dan dari sana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus naik ke langit hingga ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke-7, dan terus naik lagi sampai ke Sidratul Mustawa. Karena tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukannya, dan kejadian yang hebat tersebut bisa diketahui dan bisa dikenang dan diambil hikmah-hikmahnya hingga hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, seluruh umat Islam pada umumnya dari dulu berpendapat bahwa Mi'raj itu adalah dilakukan ketika Nabi Muhammad SAW terjaga dan berangkat dengan tubuh jasmani dan rohaninya, jadi tidak dalam keadaan bermimpi. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ru'ya allati aranaika illa fitnatan linnas." Dan tidak kami jadikan itu ru'ya, penglihatan yang kami perlihatkan kepada engkau Muhammad, melainkan sebagai cobaan atau ujian bagi manusia. Pada ayat ini disebutkan bahwa di waktu Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW banyak melihat tamsil-tamsil atau contoh-contoh hukuman orang yang berbuat jahat bagi manusia. Apakah mereka beriman atau ingkar kepada Nabi Muhammad SAW tentang penglihatan itu? Arti ru'yah dalam ayat tersebut bukan mimpi, melainkan penglihatan mata. Maka arti ayat ini adalah bahwa apa-apa yang dilihat oleh Nabi dalam Mi'raj
itu apabila dikabarkan kepada umum menjadi ujian, apakah mereka akan beriman kepada Nabi ataukah ingkar dan berbalik menjadi kafir. Kalimat fitnah pada ayat tersebut berarti ujian. Maka kalimat fitnah sebagai penguat bahwa ru'yah berarti penglihatan mata. Karena ru'yah dengan mimpi tidak akan menjadi fitnah dan ujian terhadap keimanan seseorang. Dalam hadis Mi'raj yang diriwayatkan juga bahwa pada suatu malam di dekat Ka'bah di Masjidil Haram, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam ke dekat telaga Zam-Zam, dan dibedahlah dadanya Nabi oleh malaikat Jibril, yang kemudian didatangkan seekor burak, seekor hewan yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bihal. Kemudian Nabi Muhammad SAW diterbangkan ke Palestina dan dari sana dinaikkan ke langit dengan jenjang, sehingga sampai melihat Allah, sehingga Allah mewajibkan ketika itu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dan Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril alaihissalam di dekat Sidratul Muntaha. Kemudian beliau kembali menjelang subuh membawa perintah sembahyang 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka melalui mimbar Jumat ini saya sampaikan sekali lagi, janganlah itikat kita dalam mempercayai tentang terjadinya Isra Mi'raj ini berubah. Yaitu harus tetap berpendirian bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan tubuh dan ruh beliau. Dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kebesaran-kebesaran ayat-ayat Allah pada malam itu dengan mata, kepala dan hati nurani beliau. Maka Isra Mi'raj adalah suatu perjalanan yang jauh dan ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang relatif dan singkat pun merupakan mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Dan peristiwa Isra Mi'raj merupakan ujian berat bagi iman kita masing-masing. Dan apabila kita percaya, maka kita akan termasuk golongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan apabila kita menentang atau ingkar, maka kita akan termasuk golongan abu-abu, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab dan abu yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu juga bulan Rajab termasuk salah satu bulan suci yang jumlahnya ada 4. Bulan-bulan suci itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ala inna zamana qad istadara ka hayatihi yawmi khalqis samawati wal ardi asannatu 12 syahran minha arba'atun hurumun salasatun mutawalliyatun Zulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharramu wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ingatlah bahwasannya zaman itu berputar sejak diciptakannya langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 yang dianggap suci, 3 di antaranya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu berpisah, yaitu Rajab Mudhar yang terletak antara bulan Jumadil Ukhra dan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar dalam bulan ini diisi dengan meningkatkan amal kebaikan. Di antaranya ia melakukan puasa sunnah. Dan apabila puasa Rajab ini dilakukan hingga 1 bulan, maka supaya dikurangi barang sehari atau 2 hari, sebab kalau penuh hukumnya makruh. Tentang keutamaan berpuasa dan memperbanyak amal soleh di bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in aradtum ar-rahata waqtal mauti minal 'atashi wal khuruja ma'al imani wan najata minasyaitani fahtarimu hadhihi syuhura kullaha bikasratis siyami wan nadami ala ma salafa minal asami wadhkuru khaliqal anami tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Jika kamu ingin tenang di waktu tibanya, yaitu waktu kematian, dan tidak ingin merasa kehausan dan keluar dari dunia ini dengan membawa iman dan selamat dari godaan syaitan,
maka hormatilah bulan ini. Maka hormatilah bulan ini semua dengan banyak berpuasa dan menyesal terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Dan berzikirlah kepada Allah yang menciptakan semua manusia, maka engkau semua akan masuk surga Tuhanmu dengan penuh keselamatan. Dari keterangan hadis tersebut adalah jika kita ingin tenang, tidak ingin merasakan sakit ketika sakaratul maut, dan tidak ingin merasakan kehausan dan mati dalam keadaan husnul khatimah, hendaklah kita menghormati bulan ini, memuliakan bulan ini, menghidupkan bulan ini dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah, menyesali atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena bulan Rajab ini adalah bulan pengampunan. Allah Subhanahu wa taala mengobrol ampunannya bagi setiap hamba-hambanya yang meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Dan Allah taala akan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pada bulan ini juga marilah kita memperbanyak salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu lailatal mi'raji nahran ma'uhu ahla minal 'asali wa abradu minal salji wa atyabu minal miski, faqultu li Jibril, faman hadha? Qala liman shalla 'alaika fi syahril Rajab." Pada malam Mi'raj aku melihat, kata Nabi Muhammad, aku melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih dingin dari es, lebih harum dari kasturi. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, bagi siapa sungai ini? Untuk siapa sungai ini? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, bagi orang yang membaca salawat untukmu dalam bulan Rajab. Marilah sempatkan waktu kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, usahakan kita bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah penjelasan singkat ini dalam keutamaan bulan Rajab. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi ada gunanya dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalqis samawati wal arda minha arba'atun hurumun. Zalikad dinul qayyim. Fala tuzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.